Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pengembangan media pembelajaran matematika. Ya, untuk saat ini materinya adalah tentang jenis, karakter, dan penggunaan media matematika. Sebelum kita mulai materinya, mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, gimana kabarnya? Ya, semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Materi hari ini adalah tentang jenis, karakter, dan penggunaan media pembelajaran. Ya, sebelum saya menyangkut ke media ya, tentang media, ya, saya ingin memberikan ilustrasi tentang materi pada hari ini. Nah, ini ada satu tokoh kartun ya, dia ingin sarapan ya pagi hari. Sarapannya adalah makan mie beserta lauk pauknya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menghabiskan mie tersebut? Ya, pastinya tinggal dimakan saja gitu lah ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, ya dengan apa dia memakan mie tersebut atau alatnya menggunakan apa? Nah, ternyata ketika melihat di dapur itu diperoleh beberapa alat yang seperti ini. Nah, ada palu, ada pisau, ada cangkul, ada sendok, ada obeng. Nah, ini mana yang akan digunakan untuk bisa menghabiskan mie tersebut? Ya, tentunya semuanya ini bisa digunakan ya. Tapi ya nggak wajar ya kalau ada menggunakan, contohnya adalah palu gitu ya. Masa makan mie ada palu ya? Walaupun bisa ya, tapi nggak wajar. Sehingga untuk menghabiskan mie tersebut harus bisa atau tepat dalam memilih alat untuk menghabiskannya. Nah, begitu juga dalam pembelajaran. Nah, mie ini adalah sesuatu yang akan kita berikan kepada peserta didik, yang akan dihabiskan atau akan diberikan supaya kenyang, supaya ilmunya masuk seperti itu. Nah, alat apa yang akan kita gunakan supaya informasi yang kita sampaikan itu terserap dalam pikiran peserta didik? Nah, ini harus kita sesuaikan. Kita tidak bisa makan mie ini kita pukul rata dengan menggunakan obeng gitu ya, walaupun bisa ya kalau obengnya 2 itu kan bisa, tapi nggak wajar dan itu nanti akan kesulitan dan bisa-bisa ya nggak cepat habis mie-nya, keburu nggak enak. Ya sama dengan pembelajaran ya, informasi yang akan diberikan itu harus menggunakan alat yang sesuai seperti itu ya. Nah, diawali dengan jenisnya dulu. Jenis media pembelajaran yang digunakan. Nah, ini adalah jenisnya. Ini yang bisa digunakan dalam menyampaikan materi adalah media grafis. Ya, dari namanya saja grafis adalah lebih menuju ke gambar atau visual gitu ya. Ya, kita lihat penjelasannya. Ya, media grafis adalah berbentuk simbol-simbol komunikasi verbal. Berarti di situ adalah berbentuk simbol dari komunikasi verbal ya. Contohnya mana? Ya, contohnya adalah ada di, nah ini adalah ada angka-angka, ada angka 1 sampai 10, kemudian ada penjumlahan, perkalian sama dengan. Nah, itu adalah simbol ya. Simbol yang secara kalau diverbalkan itu ya 1, 2, 3 seperti itu. Tapi kalau ditunjukkan dalam media grafis ya bentuknya bisa seperti ini. Jadi simbol 1 seperti ini, simbol sama dengan seperti ini. Media grafis. Kemudian memahami simbol dengan benar. Nah, karena di sini tadi contohnya ya. Nah, contoh saya ganti yang grafik ini ya, yang atas. Nah, memahami simbol dengan benar. Nah, ini biru ini maksudnya simbolnya apa?
simbolnya pelajaran IPA atau matematika atau IPS. Nah, kalau disimbolkan, nanti bisa ada penjelasannya dan lebih jelas memahami simbol ya. Kalau dengan angka ini nanti bisa membedakan bentuk angka 2 dan angka 4 itu bedanya seperti ini. Bentuk angka 6 dan angka 9 bedanya seperti ini. Nah, untuk memahami simbol dengan benar. Kemudian contohnya menulis pembagi ya titik 2 dengan sama dengan itu harus beda ya panjangnya. Biasanya kalau siswa itu ada yang nulis sama dengan itu seperti bagi ya, irit sekali ya, pendek sekali. Nah itu juga harus bisa dipahamkan dengan simbol. Nah itu bisa ditunjukkan dengan media grafis. Kemudian menarik perhatian, memperjelas sajian ide. Ya menarik perhatian karena nanti media grafis itu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menarik siswa untuk menggunakannya. Bisa diwarna-warni ya, seperti contohnya adalah peta Kabupaten Kediri ini beri warna-warni per kecamatan. Nah itu bisa menarik perhatian siswa. Atau bisa dikasih gambar-gambar, seperti yang ada di permainan ini, tabel penjumlahan, dikasih gambar-gambar supaya menarik perhatian. Dan juga memperjelas sajian ide. Nah idenya diperjelas, jadi perkalian, diperjelas ini dikelompokkan, perkalian 1, perkalian 3 dan seterusnya, diperjelas sajian idenya. Kemudian mengilustrasi atau menghiasi fakta. Nah, faktanya seperti apa? Nah, ini contohnya bisa dalam catatan ini kemudian dipisahkan. Nah, ini bisa untuk mengilustrasi atau menghiasi fakta. Faktanya seperti ini. Nah, contohnya ini ya, peta tadi. Pare itu areanya seperti ini, luasnya ini. Nah, kemudian diperjelas dengan gambar. Itu ya. Kemudian juga menguatkan ingatan. Nah, untuk siswa yang hanya mendengarkan saja dibanding dengan mendengarkan dan ada tampil visual, itu nanti ingatannya akan lebih kuat kalau kita bisa mengkomunikasikan antara suara dengan gambar seperti ini. Nah, itu akan lebih menyerap atau informasi akan lebih mengena pada siswa. Itu ya. Nah, ini media yang pertama. Nah, media yang kedua adalah kita bisa menggunakan media audio ya. Dari namanya saja pastinya berhubungan dengan suara. Nah, berkaitan dengan indera pendengaran ya, karena suara kan pasti menggunakan indera pendengaran. Kalau grafis tadi itu lebih ke penglihatan gitu ya. Audio lebih ke pendengaran, kemudian dituangkan dalam lambang auditif, nanti dimasukkan dalam bentuknya auditif, mungkin MP3, mungkin radio atau yang tip itu ya. Kemudian informasinya bisa verbal maupun non verbal. Ya, informasi yang disampaikan dalam media audio itu bisa informasi yang berbentuk cerita atau kita mendeskripsikan suatu benda. Nah, itu bisa ya, non verbal. Nah, dari media audio di sini adalah berbeda dengan metode yang digunakan guru, misalkan ceramah. Itu beda dengan media audio. Walaupun sama-sama suara, nah, tapi di sini adalah beda. Bedanya apa? Ya nanti ada lah ya. Perbedaan menggunakan media audio dengan ceramah seperti, walaupun sama-sama suara itu. Nah, media yang ketiga adalah media proyeksi. Nah, media proyeksi di sini dibagi menjadi dua, yaitu media proyeksi diam dan media proyeksi gerak. Nah, kalau media proyeksi diam itu mirip atau hampir sama dengan media grafis tadi. Hanya saja bedanya kalau media proyeksi itu biasanya menggunakan proyektor ya, bisa menggunakan LCD, bisa menggunakan laptop atau menggunakan TV atau yang lain seperti itu. Tapi bentuknya adalah gambar karena tidak bergerak. Ya contohnya adalah ketika saya ingin menampilkan poster, ya posternya itu saya tampilkan dengan proyektor. Nah itu sudah menjadi media proyeksi yang diam. Kemudian kalau media proyeksi yang gerak itu adalah memerlukan bahan-bahan grafis. Berarti bahannya untuk bisa membuat proyeksi yang bergerak, nah ini adalah memerlukan gambar. Contohnya adalah membuat slide. Ini kan
awalnya gambarnya tidak ada kemudian muncul, itu kan seperti bergerak. Nah, itu membutuhkan media grafis atau bahan grafis. Menggunakan perangkat komputer atau multimedia, ya untuk merangkainya itu kalau paling mudah itu memang menggunakan laptop atau komputer ya, menggunakan HP juga bisa. Karena apa? Karena ingin menggabungkan beberapa gambar gitu ya. Kemudian lebih bervariasi. Nah, karena nanti gambarnya tidak hanya menampilkan satu atau dua gambar saja, sehingga nanti media proyeksi ini adalah lebih bervariasi. Dan media proyeksi ini juga bisa dikombinasikan dengan media audio tadi. Berarti bisa berupa suatu gambar, kemudian ditambahkan penjelasnya menggunakan suaranya seperti itu. Jadi bisa lebih bervariasi. Oke, itu adalah jenis-jenis media. Sehingga mengenai jenis media ini adalah untuk memilih media pembelajaran itu disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Nah, yang dihadapi itu seperti apa lingkungannya. Misal kalau lingkungannya adalah banyak orang digawe atau punya hajat, itu kan biasanya ada sound systemnya gitu ya. Nah, kita menggunakan media audio juga kurang tepat ya, karena nanti akan tidak terlalu terdengar oleh siswa atau di kelas. Kalau misal tempatnya gelap, nah, kita tidak cocok menggunakan media grafis ya, karena nanti gambarnya tidak akan terlihat seperti itu. Begitu juga dengan media proyeksi, karena media proyeksi menggunakan alat elektronik atau menggunakan listrik ya. Nah, itu dipastikan saluran listriknya itu ada ya. Kalau nggak ada ya jangan sampai pakai media proyeksi seperti itu. Jadi disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Oke. Ya, berlanjut ke karakteristik dari media. Berarti media-media tadi mempunyai karakter. Yang pertama adalah mengandung fixative property. Fixatif ya. Apa itu fixatif? Nah, suatu media itu dapat menyimpan, dapat melestarikan, dapat merekonstruksi suatu peristiwa atau objek atau informasi. Menyimpan, ya dalam media tersebut pastinya adalah menyimpan suatu informasi yang bisa disampaikan kepada orang lain atau peserta didik. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah gambar tadi ya, atau media grafis tadi, kan pasti di situ mengandung informasi yang ingin disampaikan. Jadi tersimpan informasinya di situ. Tinggal kita pelajari lebih dalam tentang media tersebut. Kemudian melestarikan. Ya, melestarikan itu awalnya medianya hanya buku misal. Nah, kemudian dilestarikan dengan adanya bentuk media yang lain, bisa media grafis, audio atau proyeksi. Tadi dilestarikan. Informasinya sama, tapi bentuk medianya bisa berbeda. Tadi lebih dilestarikan. Dan merekonstruksi suatu peristiwa. Ya, peristiwa yang sudah terjadi atau yang akan terjadi itu bisa direkonstruksi dengan menggunakan media tanpa kita perlu menunggu kejadian itu terjadi gitu ya. Berarti kita bisa merekonstruksi sendiri seperti itu. Contohnya adalah ketika kita ingin belajar tentang hujan ya, siklus hujan, itu kan kita tidak perlu menunggu musim hujan. Nanti kita bisa menggambarkan ya, nanti merekonstruksi suatu peristiwa, dan itu akan disampaikan oleh atau kepada siswa gitu ya. Kemudian selanjutnya karakter adalah merekam kejadian atau objek yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Nah, ini bisa merekam, karakternya bisa merekam. Ya, walaupun merekam itu identik dengan video ya, bisa menggunakan HP atau alat yang lain, tapi juga tidak hanya menggunakan alat ini, tapi juga menggunakan media grafis tadi atau gambar tadi juga bisa merekam kejadian. Contohnya adalah ketika ada pembelajaran, kemudian kita foto, kita observasi lah seperti itu ya, kita foto lah, kemudian hasil foto ini, nah media grafis ini, nah bisa merekam kejadian atau objek yang terjadi. Nanti kita bisa menceritakan apa yang terjadi pada situasi tersebut. Nanti bukan hanya sempit dalam menggunakan media video saja, gitu ya, tapi grafis juga bisa. Kemudian dapat digunakan setiap saat, ya karena media ini kan berarti
bisa digunakan kapan saja gitu ya. Kalau medianya sekarang digunakan untuk semester 1, berarti semester 1 yang berikutnya itu bisa kita gunakan lagi. Ya, dengan catatan materinya masih relevan seperti itu ya. Kalau harus ada inovasi-inovasi atau tambahan, berarti ya medianya tadi juga direvisi seperti itu. Dapat digunakan setiap saat. Seperti video tadi, video kita bisa tonton di rumah bisa, tonton di sekolahan bisa, di taman bisa, dan sebagainya. Nah, dapat digunakan setiap saat. Kemudian peristiwa yang kejadiannya langka dapat diabadikan dan disusun kembali. Nah, ini ya bersama dengan merekam tadi, berarti peristiwa yang terjadi langka itu dapat diabadikan atau di video atau di gambar, nah, kemudian disusun kembali. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu prosedur yang rumit dapat direkam dan diatur untuk kemudian direproduksi. Yang dapat direkam ini ya prosedur yang rumit, contohnya adalah prosedur yang rumit itu seperti pembuatan makanan, itu kan juga prosedurnya agak rumit itu ya, kemudian direkam, kemudian direproduksi lagi itu ya. Nah, ini adalah karakter fiksatif pada suatu media. Nah, kemudian karakter berikutnya adalah karakter distributif. Nah, mengenai namanya saja distributif berarti menyalurkan. Ya, penjelasannya adalah yang pertama adalah mempercepat kejadian. Ya, biasanya kejadian yang lama itu dengan menggunakan media itu bisa kita percepat. Contohnya adalah rotasi bumi atau peredaran bulan. Nah, itu kan lama sekali ya. Masa satu pelajaran kita nunggu sampai 1 hari penuh? Nah, itu kan nggak mungkin ya. 1 bulan itu kan nggak. Tapi kita bisa menggunakan media, kemudian kita percepat. Oh, bentuknya atau lintasan bulan kalau mengelilingi bumi itu seperti ini. Nah, bisa dipercepat. Kemudian juga bisa memperlambat kejadian. Nah, kejadian apa yang cepat itu bisa dilambatkan. Ya, contohnya adalah ketika ada video orang mengendarai sepeda motor, itu kan cepat ya biasanya. Nah, itu bisa diperlambat. Itu ya. Bahkan bisa diberhentikan gitu. Oke, kemudian bisa juga mengecilkan kejadian. Ya, kejadian yang besar itu bisa dikecilkan. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya tadi adalah bumi ya. Bumi itu kan besar, kemudian dibentukkan menjadi suatu media, itu bisa kecil ya, seperti bola gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan media karena menyalurkan. Karena kita ingin mempelajari tentang mungkin negara-negara, nah itu kita bisa menggunakan globe itu ya. Atau bisa memperbesar kejadian, ya, contohnya adalah kita belajar atom atau susunan daun. Nah, itu kan kecil sekali ya. Kita bisa memperbesar dengan menggunakan media. Bisa kita buat dengan menggunakan kayu, kemudian susunannya, atau juga bisa menggunakan mikroskop seperti itu. Nah, ini adalah menyalurkan. Sehingga media itu memiliki karakter yang menyalurkan, bisa mempercepat, memperlambat, mengecilkan, atau memperbesar kejadian. Dan karakter yang ketiga adalah bisa manipulatif. Ya, manipulatif berarti bukan keadaan yang sesungguhnya. Nah, penjelasannya bagaimana? Ya, ditransformasikan melalui ruang dan secara bersama-sama. Nah, kejadian ini bisa dilakukan di ruang tertentu atau di kelas atau di rumah gitu ya, secara bersama-sama. Ya, mungkin awalnya kalau belajar mengenai gerhana ya, itu ya. Nah, kita mungkin ada yang tertidur ketika waktu gerhana. Nah, itu kan berarti tidak bisa mengikuti kejadian yang aslinya, sehingga dengan menggunakan media lah bisa dilakukan di ruang di mana saja, kemudian bisa dilakukan secara bersama-sama. Kemudian disajikan kepada sejumlah besar siswa, berarti kan bisa disajikan dalam satu kelas langsung. Itu ya bisa disampaikan di situ. Yang awalnya mungkin hanya bisa dinikmati oleh 1-2 siswa saja, yang kejadian sebenarnya kemudian dimanipulasi sehingga bisa digunakan dalam ruang kelas seperti itu. Kemudian pengalaman belajar yang relatif sama. Ya, relatif sama ini karena dalam penggunaan ini adalah diharapkan semua siswa itu mengikuti.
Sehingga misal media yang digunakan adalah medianya kecil, sehingga harus diproduksi yang lebih banyak ya, karena nanti mungkin dibagi menjadi beberapa kelompok dan kelompok memegang satu media dan sama dengan kelompok yang lain. Jadi pengalamannya sama. Mungkin si pintar ini melakukan A, nah si B yang mungkin kemampuannya masih di bawah A tadi juga melakukan kegiatan yang sama. Itu ya, karena pembelajarannya ada informasi yang akan disampaikan adalah informasi yang sama pastinya di dalam kelas itu ya. Kemudian diproduksi beberapa kali dan siap digunakan berulang-ulang ya. Ya berarti kalau sudah tahu media ini untuk apa saja, nah ini bisa diproduksi ulang. Misal, oh saya ingin belajar tentang fungsi, nah, saya lihat di tutorial di internet, nah kemudian saya produksi. Oh ternyata alatnya seperti ini, caranya membuatnya seperti ini, kemudian saya buat. Nah itu berarti diproduksi ya. Kemudian karena sudah tahu cara membuatnya, nah bisa dibuat lagi karena caranya sudah tahu dan digunakan berulang-ulang. Nah, ini adalah media manipulasi. Nah sehingga kelebihan media di sini kalau kita hanya menggunakan guru, nah ini kalau digunakan berulang-ulang, nah ini kan gurunya bisa capek gitu ya. Nah kalau menggunakan media, nah medianya satu bisa digunakan beberapa kali. Nah ini lebih memudahkan guru dalam menyampaikan materi seperti itu. Sehingga mengenai karakter media di sini adalah media dapat melakukan sesuatu yang mungkin guru tidak mampu melakukannya. Jika kalau guru sepertinya kok tidak bisa melakukan hal yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan, nah itu bisa menggunakan media seperti itu ya. Nah sudah ternyata tokoh kartun tadi sudah mengetahui jenis dan karakter dari alat yang akan digunakan. Nah sekarang adalah bagaimana caranya bisa menghabiskan mie tadi. Pastinya alatnya sudah dipegang sekarang ya. Bagaimana caranya? Nah yang pertama adalah bisa digambarkan dulu alatnya seperti apa. Nah ini adalah masih bentuknya abstrak gitu ya. Oh menggunakan sendok itu seperti ini, gambarkan dulu abstrak. Kemudian nah kalau ini, nah dia bisa melakukannya dengan cara melihat atau memperhatikan orang lain ketika makan mie tersebut. Oh cara makannya itu seperti ini, tambahkan sambal, tambahkan kecap dan sebagainya. Nah kalau sudah melihat orang, oh ternyata ini mungkin saya bisa kalau melakukan seperti itu. Nah kemudian baru mencobanya sendiri. Apakah ya saya lihat itu pemahamannya sudah benar ya, apakah pemahaman saya sudah benar tentang saya melihat sesuatu tadi. Nah kemudian mempraktekkan sendiri. Nah ini juga tahapan-tahapan dalam pembelajaran. Berarti yang paling mudah adalah kita harus melakukan dulu ya. Kalau abstrak dulu nanti ya pastinya agak kesusahan ya. Ini adalah tentang penggunaan medianya. Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan, perubahan sikap dan perilaku dapat terjadi karena interaksi antara pengalaman baru dan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Berarti pengalaman atau interaksi, nah itu adalah ada keterkaitan antara pengalaman yang baru yang akan dipelajari dan pengalaman sebelumnya. Sehingga di sini harus sinkron ya, karena supaya nanti pengetahuannya nyambung terus gitu. Nah kalau yang dipelajari terpecah-pecah, nah ini belajar sendiri, ini belajar sendiri, nah nanti masuknya juga akan agak sulit itu ya, karena tidak ada kesinambungan. Nah supaya ada keterkaitan tadi, ada interaksi, makanya harus ada pengalaman langsung terlebih dahulu. Nah kita harus mengamati dulu, harus melakukan secara langsung. Nah kalau mengalami secara langsung kan nanti tahu rasanya gitu lah ya. Nah kalau sudah tahu pengalaman nanti bisa bercerita, nah, bercerita pada orang lain ya. Oh tadi saya rekreasi ke Bali seperti itu. Nah kemudian bisa bercerita kepada orang lain. Nah bercerita ini, nah kan pastinya itu hanya pengalaman piktorial saja, hanya pengalaman saja yang bisa diceritakan. Nah kalau kita tidak punya pengalaman langsung, nah apa yang akan disampaikan itu ya?
Masa kita bilang katanya, nah itu kan jadi tidak meyakinkan gitu ya. Tapi kalau kita melakukan sendiri, nah itu bisa lebih meyakinkan orang lain. Nah, kalau sudah bisa menyampaikan secara langsung lah, itu bisa kita sampaikan dengan pengalaman yang abstrak ya, bisa dengan berbicara secara langsung pada orang lain atau kita tuliskan ceritanya, nah itu bisa. Itu sudah mulai abstrak ya, karena yang awalnya kita melakukan langsung, kemudian bercerita, kemudian kita tuliskan dalam bentuk tulisan atau simbol seperti itu. Sehingga urutannya di sini adalah yang paling tinggi itu adalah simbolik karena abstrak ya. Nah, abstrak di sini mengerucut karena memang pengalaman di sini nanti akan harus benar-benar bisa dimasukkan dalam ingatan gitu ya. Ada simbol verbal, simbol visual, dan rekaman audio, dan ini harus benar-benar sudah dipahami. Nah, untuk memahami simbol ini bagaimana ya? Dengan cara pengalaman piktorial, mengamati, bisa melalui film, televisi atau pameran. Kita amati. Nah, supaya lebih masuk lagi lah, kita melakukan pengalaman langsung ya, bisa dharma wisata, bisa mendemonstrasikan pengalaman dan sebagainya. Nah, kita harus melakukannya sendiri supaya nanti bisa masuk ke pengalaman, baru kita bisa memahami simbol-simbol seperti itu. Nah, sehingga siswa itu sebaiknya diajak untuk memanfaatkan semua alat inderanya. Berarti yang awalnya mungkin hanya dengan pendengaran saja ya, dengan cara ceramah, nah itu harusnya bisa diusahakan dengan media yang lain yang bisa dimanfaatkan dengan alat indera yang lain, mungkin dengan mata, mungkin dengan tangan, mungkin dengan penciuman, mungkin dengan peraba. Sehingga semakin banyak alat indera yang digunakan siswa dalam belajar, maka informasi akan lebih lama tersimpan dalam ingatan. Itu ya. Jadi semakin banyak indera yang digunakan, maka informasi yang tersimpan itu akan lebih lama. Seperti itu. Ya, demikian materi pada hari ini. Materi yang sudah saya sampaikan tadi tentang jenis media, kemudian karakter media, dan juga penggunaan media. Ya, apabila ada pertanyaan mengenai materi hari ini, silakan sampaikan di grup yang tersedia atau di kolom komentar. Selamat berkarya. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.